Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Hakikat, Makna, Asas, dan Prinsip Belajar dan Pembelajaran. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Anjani Surya Hapsari, yang kedua Oktarian Ahmad Putra, yang ketiga Eni Wulandari, yang keempat Safa Devni Yada Ulima, yang kelima Alvina Rahmatul Rosyidah, yang keenam Wahyudi. Latar belakang dari penyusunan materi tersebut adalah belajar adalah suatu proses, perubahan perilaku muncul karena pengalaman, pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses pembelajaran siswa yang dirancang sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa, untuk menciptakan dan menghasilkan kegiatan belajar dan pembelajaran yang berprestatif dan menyenangkan. Perlu diketahui berbagai landasan yakni prinsip-prinsip maupun teori belajar. Proses belajar mengajar memang merupakan bagian terpenting dalam mengimplementasikan kurikulum, termasuk memahami prinsip-prinsip pembelajaran itu sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian belajar, pembelajaran, dan pengajaran. Pengertian belajar secara umum. Belajar adalah suatu proses, suatu kegiatan, dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas daripada itu, yaitu mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan, melainkan perubahan kelakuan atau perilaku. Pengertian belajar menurut ahli. 1. Robert Gagne mengemukakan belajar adalah suatu proses pembentukan koneksi antara input dan output. 2. Albert Bandura, belajar adalah suatu proses pembentukan perilaku yang dipengaruhi oleh lingkungan dan faktor psikologis. 3. Dimyati dan Magiono mengemukakan belajar merupakan suatu proses internal yang kompleks yang terlibat dalam proses internal. Selanjutnya, pengertian pembelajaran secara umum. Pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memfasilitasi dan meningkatkan intensitas dan kualitas belajar pada diri peserta didik yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, dan prosedur yang sering mempengaruhi dalam mencapai pembelajaran. Selanjutnya, pengertian pembelajaran menurut ahli. Robert Gagne mengemukakan pembelajaran adalah seperangkat peristiwa eksternal yang dirancang untuk mendukung proses belajar yang bersifat eksternal. 2. Munif Chatif, pembelajaran merupakan proses transfer ilmu dua arah antara guru sebagai pemberi informasi dan siswa sebagai penerima informasi. 3. Warsita, pembelajaran merupakan suatu usaha untuk membuat peserta didik belajar atau suatu kegiatan untuk membelajarkan peserta didik. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian pengajaran secara umum dan pengertian pengajaran menurut ahli. Pengertian pengajaran secara umum, pengajaran merupakan bagian dari pembelajaran yang menunjang proses belajar siswa dengan memberikan informasi atau pengetahuan yang relevan dan bermakna, serta memerlukan rancangan mengajar, proses interaksi, dan kriteria pencapaian. Sedangkan pengertian pengajaran menurut ahli, yang pertama menurut Hamdani, istilah pengajaran dapat dibedakan dari pendidikan, tetapi sulit untuk dipisahkan. Yang kedua, menurut Ahmad Rohani, pengajaran adalah salah satu aktivitas atau proses mengajar belajar. Yang ketiga, menurut Sardiman, pengajaran merupakan proses yang berfungsi membimbing para pelajar atau siswa di dalam kehidupan. Berikutnya, perbedaan pembelajaran dan pengajaran. Di dalam pembelajaran terjemahan dari instruction, sedangkan pengajaran terjemahan dari teaching. Dalam pembelajaran, pijakannya dari aliran psikologi kognitif, sedangkan pengajaran pijakannya dari aliran psikologi behaviorisme. Pembelajaran student oriented, sedangkan pengajaran teaching oriented. Dalam pembelajaran, peserta didik dianggap sebagai subjek belajar, sedangkan pengajaran peserta didik dianggap sebagai objek belajar. Dalam pembelajaran,
belajar dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Sedangkan pengajaran, belajar, mengajar terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Dalam pembelajaran, betapa pentingnya faktor internal dalam belajar. Sedangkan pengajaran, betapa pentingnya faktor eksternal dalam belajar. Dalam pembelajaran, mengajar merupakan bagian dari pembelajaran, sedangkan mengajar adalah aktivitas menyampaikan ilmu. Dalam pembelajaran, hadirnya guru untuk memudahkan belajar agar belajar menjadi efektif. Sedangkan dalam pengajaran, hadirnya guru untuk mengajar. Materi selanjutnya adalah pengertian dan macam-macam asas pembelajaran. Yang menurut KBBI, asas-asas pembelajaran adalah prinsip-prinsip umum yang harus dikuasai oleh guru dalam melakukan kegiatan belajar dan mengajar. Atau dengan kata lain, asas-asas pembelajaran adalah sesuatu yang dijadikan dasar berpikir dan bertindak untuk menciptakan proses belajar. Materi selanjutnya adalah macam-macam asas pembelajaran, yaitu 1. Peragaan, 2. Minat dan perhatian, 3. Motivasi, 4. Persepsi, 5. Korelasi dan konsentrasi, 6. Kooperatif. Materi selanjutnya adalah penerapan asas dan prinsip belajar dan pembelajaran. 1. Pembelajaran untuk belajar isyarat, 2. Pembelajaran untuk stimulasi respon, 3. Pembelajaran untuk belajar rangkaian, 4. Pembelajaran untuk belajar asosiasi verbal. Baiklah, lalu yang kelima yaitu pembelajaran untuk belajar diskriminasi. Lalu yang keenam yaitu pembelajaran untuk belajar konsep. Lalu yang ketujuh yaitu pembelajaran untuk belajar aturan. Lalu yang ke-8 yaitu pembelajaran untuk belajar memecahkan masalah. Selanjutnya yaitu kelima, pengertian prinsip belajar dan pembelajaran. Prinsip adalah aturan atau pedoman yang harus diikuti dalam melakukan sesuatu. Prinsip belajar dan pembelajaran adalah aturan atau pedoman yang harus diikuti dalam melaksanakan proses belajar dan pembelajaran agar dapat mencapai tujuan yang optimis. Lalu selanjutnya yaitu macam-macam prinsip belajar dan pembelajaran. Yang pertama yaitu prinsip kesiapan. Proses belajar dipengaruhi kesiapan peserta didik. Lalu yang kedua yaitu prinsip motivasi. Lalu yang ketiga yaitu prinsip keaktifan. Lalu yang keempat yaitu prinsip tujuan. Lanjut yang kelima yaitu prinsip keterlibatan langsung. Lanjut yang keenam yaitu prinsip transfer, retensi, dan tantangan. Macam-macam prinsip belajar dan pembelajaran. Nomor 7, prinsip perbedaan individual. Yang nomor 8, belajar kognitif. Belajar kognitif melibatkan proses pengenalan dan penemuan. Belajar kognitif mencakup sosialisasi antar unsur, pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah. Yang ke-9, prinsip belajar efektif. Yang ke-10, prinsip pengulangan. Yang ke-11, prinsip balikan dan penguatan. Dasar prinsip ini adalah hukum Tondorik tentang stimulus dan respons. Selanjutnya, unsur-unsur dinamis dalam proses belajar. Yang pertama, motivasi siswa. Motivasi adalah dorongan yang menyebabkan terjadi suatu perbuatan atau tindakan tertentu. Yang kedua, bahan belajar. Bahan belajar merupakan suatu unsur belajar yang penting, terdapat perhatian oleh guru. Yang ketiga, alat bantu belajar. Alat bantu belajar merupakan semua alat yang digunakan untuk membantu siswa melakukan perbuatan belajar sehingga kegiatan belajar menjadi lebih efisien dan efektif. Yang keempat, suasana belajar. Yang kelima, kegiatan subjek belajar. Turut menentukan kegiatan dan keberhasilan siswa belajar. Untuk materi selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi belajar pembelajaran. Menurut Syah 2004 banding 144. Yang pertama, faktor internal, yakni kondisi jasmani dan rohani siswa. Yang kedua, faktor eksternal, yakni kondisi lingkungan dan di sekitar siswa. Yang ketiga, faktor pendekatan belajar.
yaitu jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode. Menurut Dajjali 2008 banding 1010, yang pertama motivasi, sikap, minat, kebiasaan belajar, dan konsep diri. Faktor yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran menurut Adi tahun 1994.294/95. Yang pertama adalah waktu istirahat, yang kedua pengetahuan tentang materi, yang ketiga pengertian terhadap materi yang dipelajari, yang keempat pengetahuan akan prestasi sendiri, yang kelima transfer. Belajar pembelajaran. Yang pertama faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam individu yang belajar yang dapat mempengaruhi hasil belajar individu itu sendiri, meliputi 1. Kondisi fisiologi. Kondisi fisiologis ini meliputi jasmani, kesehatan, dan organ tubuh. Yang kedua, kondisi psikologi meliputi tingkat kecerdasan, inteligensi, sikap, minat, motivasi, bakat, gaya kognitif. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor ini berasal dari luar yang mempengaruhi diri individu dalam belajar. Kesimpulan dari pemaparan di atas dapat menarik kesimpulan antara lain bahwa belajar merupakan tindakan perilaku siswa yang kompleks. Sebagai tindakan, maka belajar hanya dialami oleh siswa sendiri. Yang kedua, salah satu tugas guru adalah mengajar dalam kegiatan mengajar untuk tidak boleh sembarangan. Yang ketiga, proses mengajar harus dijalankan sesuai dengan prinsip yang ada sehingga dapat menciptakan suasana kelas yang diinginkan bersama. Cukup sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.